Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya dengan Bu Ana. Di sini Bu Ana pada hari ini mau membahas tentang TM6. Apa sih bahasan tentang TM6 ini? Kita membahas tentang jenis-jenis sistem informasi. Nah, untuk tahu apa saja jenisnya, kita harus paham dulu bahwa manajemen itu yang perlu dipahami sebelum masuk ke sistem ada 4 hal, yakni yang pertama adalah akuntansi. Nah, dari akuntansi ini nanti kita bisa menghandle sistem marketing, sistem produksi, sistem SDM, dan laporan keuangan. Jadi ada 5 hal, 5 macam manajemen yang harus dipahami sebelum kita masuk kepada jenis-jenis sistem informasi. Jadi sistem informasi ini apa sih? Sistem ini adalah kita kemarin sudah membahas tentang apa itu komponen sistem, apa itu elemen sistem, mungkin sekedar merefresh yang kemarin. Kalau komponen itu adalah alat yang dipakai. Nah, sedangkan elemen ini adalah kegiatan yang kita lakukan. Jadi, kita melakukan apa, pakai alatnya apa. Nah, kemarin kan tentang sistem informasi. Alatnya apa aja? Ada software, ada hardware, ada brainware, kemudian ada jaringan, ada prosedur juga. Jadi sistem ini lebih kepada SOP ya, prosedur sistem standard operating system SOP. Jadi untuk melakukan suatu kegiatan, kemarin kita sudah membahas tentang elemen. Elemen itu ada input, proses, dan output. Selain 3 hal ini ada tujuan, ada masukan, feedback. Nah, itu. Jadi kegiatannya apa, alatnya yang dipakai apa. Jadi 2 hal ini yang harus kita pahami bahwa sistem itu membantu dalam kegiatan manajemen. Jadi apa sih kegiatan manajemen? Ya secara simpel manajemen itu kegiatannya cuman planning, organizing, actuating, controlling. Nah, 4 hal ini yang harus dipegang. Kemudian selain 4 hal ini ada 4 dalam manajemen, atau kemarin 5 ya, pohon manajemen. Ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, SDM, kemudian produksi, dan metodologi penelitian. Ini yang penting untuk skripsi. Kalau yang 5 ini adalah rangkaian manajemen yang harus terpadu, jadi dilakukan secara bersinergi ya. Bersinergi itu antara yang satu dengan yang lain itu bisa harmonis. Jadi dalam TM6 ini kita mengklasifikasikan. Jadi jenis-jenis sistem informasi itu kita mengkelompokkan. Oh, ini sistem untuk manajemen pemasaran. Oh, ini sistem untuk manajemen operasional. Untuk menghandle SDM, manajemen ada kalau di manajemen produksi itu ada sistem ERP ya, Enterprise Resource Planning. Jadi di dalam sini itu ada yang namanya untuk menghandle supplier, dan yang kedua ada yang menghandle customer. Jadi ini yang supplier ini ada SCM, Supply Chain Management, sedangkan CRM ini adalah Customer Relation Management. Jadi ada berapa kategori sih dalam sistem informasi ini? Oh, ada 9 Bu Ana. Oke, 9 apa aja? Yang pertama level organisasi. Di level organisasi ini, sebentar ya Bu Ana, screen share dulu. Nah, ini coret-coretannya Bu Ana. Semoga bisa dimengerti, dipahami. Nah,
Jadi di sini ada level organisasi. Level organisasi itu ada level departemen, kemudian perusahaan, dan antar organisasi. Jadi yang paling kecil ada level departemen. Di dalam level departemen ini biasanya ada sistem dibagi menjadi ini area fungsional. Jadi dalam departemen itu ada secara fungsional ada sistem untuk akuntansi, untuk keuangan, untuk manufaktur, pemasaran, dan SDM. Nah, kemarin sudah sedikit dijelaskan bedanya akuntansi dengan keuangan apa. Jadi sistem akuntansi itu hanya mencatat uang yang masuk dengan uang yang keluar. Nah, transaksi yang berlangsung harian ya, daily. Artinya itu rutin. Sedangkan bedanya dengan sistem keuangan apa? Nah, kalau sistem keuangan ini adalah membandingkan berapa penjualannya dibandingkan dengan biayanya. Nah, nanti ada rasio-rasio keuangan. Nah, nanti kalian pahami, kalian perdalam. Jadi bedanya akuntansi itu apa, bedanya sistem keuangan itu apa, ada berapa rasio keuangan di situ. Nah, itu kalian dalami sendiri. Kemudian ada sistem untuk manufaktur. Manufaktur ini kemarin kita sudah membahas tentang teori apa? Teori yang membahas tentang aktivitas perusahaan. Nah, manufaktur ini kan aktivitasnya memproduksi. Jadi ada teori tentang value chain analysis. Nah, di sini sistem ini mengcover kegiatan yang ada di dalam perusahaan mulai dari ini. Jadi di dalam manufaktur ini juga sedikit sama dengan ini ya, ERP. Jadi kalau secara area fungsional itu ada sistem manufaktur, sedangkan secara terpisah itu ada sistem yang dinamakan ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi dalam ERP ini skupnya lebih luas lagi ya, mungkin antar cabang, antar cabang yang berbeda di berbagai tempat, mungkin cabang yang satu di Indonesia, cabang yang lain di luar negeri. Nah, mungkin seperti itu. Jadi dalam ERP ini ada apa saja? Nah, Bu Ana jelasannya lompat-lompat. Jadi agar kalian tahu hubungannya itu apa sih. Jadi tadi kan ada level organisasi ya. Di sini ada level departemen, ini level perusahaan, level organisasi. Nah, di departemen ini ada di dalamnya area fungsional. Nah, di dalam departemen sini itu adalah bagian kecil. Jadi dalam suatu perusahaan itu pasti ada departemen A, departemen B, departemen C, mungkin berdasarkan area fungsional bisa, atau berdasarkan produk yang dihasilkan. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi dari area fungsional ini kita tahu ada sistem manufaktur. Nah, ini hubungannya sama dengan sistem ERP. Ini adalah secara global sistem yang memanage tentang perusahaan dalam skala besar. Jadi kalau kita manajemen itu kadang nggak terlalu teknis tentang bagaimana cara membuat sistem, tapi yang penting kita bisa menggunakan sistem tersebut secara efektif untuk mempercepat pekerjaan kita di perusahaan. Nah, di dalam sistem perusahaan ini ada kombinasi dari nih SCM dan CRM. Kalau SCM ini adalah sistem yang memanage tentang supply. Di dalamnya juga ada supplier. Jadi pemasoknya itu ada berapa, ada siapa saja, kemudian yang dipasok itu bahan bakunya berapa macam. Jadi dari satu perusahaan ini ketika memproduksi barang tentu bahan baku yang diperlukan ragamnya tergantung perusahaan yang
yang dilihat ya. Jadi berapa macam bahan bakunya, kemudian jumlah bahan bakunya berapa. Nah, ini yang jadi pemasok masing-masing bahan baku ini siapa. Nah, ini harus ada sistem untuk memanage supplier ini. Jadi memanage supply itu memanage bahan baku dan memanage supplier orang yang menyediakan bahan baku tersebut. Apakah harganya apakah supplier itu memberikan harga yang terbaik, artinya termurah tetapi kualitasnya terbaik. Nah, seperti itu. Apakah dia bisa menyediakan pasokan bahan baku yang lancar? Jangan sampai dia memberikan harga paling murah, tetapi ketika perusahaan itu pesan, misalkan dikirim berapa ratus kontainer, nah dia nggak bisa menyediakan. Itu yang harus jadi perhatian perusahaan. Jadi jangan sampai dari satu hal harga termurah saja, tetapi harus melihat kredibilitas. Jadi apakah pemasok ini bertanggung jawab ketika ada pesanan masuk. Nah, ini. Jadi dari SCM ini juga bertanggung jawab untuk menghandle distributornya. Jadi nggak hanya dari pemasok tetapi juga dari distributornya. Apa sih distributor ini? Distributor adalah perusahaan-perusahaan yang memasarkan produknya ini tadi, hasil perusahaan ini tadi. Misalkan perusahaannya bergerak di bidang sepatu gitu ya. Nah, distributornya ini berada di daerah mana saja, kemudian berapa kemampuannya melempar ke pasaran, maksudnya berapa kemampuan dia untuk menjual ke pasar tiap bulannya. Nah, ini harus ada sistemnya. Jadi dia tahu oh pelanggannya berapa. Jadi dari distributor ini masing-masing distributor, masing-masing daerah ini di cover untuk tahu jumlah pelanggan. Nah, selain sistem SCM juga ada sistem CRM. Jadi ketika kita ngobrolin tentang pelanggan, nah itu sistemnya ada CRM, Customer Relation Management. Kenapa sih customer itu harus di manage? Nah, kita perusahaan nggak mau kan kehilangan customernya. Jadi customer yang ada itu bagaimana caranya agar tetap beli ke perusahaan tersebut. Jadi tidak berpindah ke lain hati ya, atau mendua gitu ya. Jadi customer yang ada dijaga agar dia setia, loyalitas pelanggan. Nah, itu yang ingin diraih oleh perusahaan. Jadi kalau customernya sudah loyal, maka peluang untuk mendapatkan customer baru, nah itu peluangnya besar. Jadi ketika seseorang itu menggunakan sesuatu itu dia merasa puas, maka dia akan bilang, oh ini loh, pakai ini loh, aku misalkan produk skincare, aku pakai ini loh, 1 bulan langsung glowing. Nah, dari pelanggan yang puas itu ketika dia ngomong ke satu temannya, teman yang ikut, nah ini berarti peluang untuk mendapatkan customer baru bisa lebih besar lagi. Nah, jadi ya intinya apa sih sistem itu? Di dalam sistem ada komponen, ada elemen. Nah, komponen elemen ini untuk memudahkan kegiatan manajemen. Manajemen itu apa saja? Nah, ada kegiatan POAC, Planning, Organizing, Activating. Nah, dalam kegiatan manajemen itu yang di handle apa sih? Ada transaksi atau uang dan aktivitas seseorang. Nah, ini aktivitas seseorang atau aktivitas perusahaan semuanya masuk di sini. Jadi sistem itu untuk memudahkan perusahaan memanage uangnya dan memanage aktivitas dalam perusahaannya. Maaf. Kemudian selain level organisasi dan area fungsional juga, nah ini aktivitas manajemen. Jadi kemarin bab 2 kan ada tentang keunggulan kompetitif ya. Di situ kita bagaimana perusahaan yang unggul. Jadi perusahaan yang unggul itu harus
ini top level manajemennya harus tahu strateginya. Nah, strategi. Ngomongin strategi harus tahu ancamannya. Kemarin banyak yang ngumpulkan tugas tentang Porter Five Force. Itu peluang perusahaan, Bu. Itu bukan peluang ya, itu ancaman. Jadi hal-hal yang mengancam perusahaan yang harus diantisipasi dengan strategi yang tepat. Jadi posisi perusahaan itu di mana, apakah perusahaan itu lagi berkembang ataukah sudah maju. Nah, itu strateginya beda-beda. Kalau yang baru berkembang tentu saja dia yang pertama adalah mungkin perluasan ini pelanggan. Jadi perluasan area pasar. Yang kedua, dia menambah jumlah pelanggan. Yang ketiga, dia memperkenalkan produk. Jika produknya diterima, dia bisa memperluas varian produknya. Nah, itu adalah strategi yang bisa diambil oleh perusahaan yang baru berkembang. Kemudian berdasarkan aktivitas manajemen ini, kita dihadapkan pada apa ini? Level manajemen. Kemarin bab 3 kita sudah membahas hubungan antara informasi dengan level manajemen. Jadi dalam level manajemen itu ada 3 tingkatan. Nah, di sini ada 4 ya. Jadi ada lower management, ada top level, dan ada middle management. Di sini middle management ini ada sistem untuk memanage atau sistem manajerial dan sistem untuk memanage operasional. Sedangkan di bawah ini ada sistem manajemen pengetahuan. Jadi masing-masing pegawai karyawan ketika menemui kesulitan diharapkan dia tahu bagaimana mencari informasi untuk menyelesaikan ini kendala di lapangan. Jadi setiap orang itu harus inovatif ya. Kamu nggak harus duduk di bangku kuliah untuk terus belajar. Jadi ketika dia sudah lepas dari bangku kuliah, dia bekerja. Nah, ini yang dimaksudkan Bu Ana, kita itu harus jadi pembelajar seumur hidup. Nah, entah ini pembelajaran belajar tentang hal yang berhubungan dengan kantor, atau belajar hal tentang hobi kita, atau belajar tentang hal baru yang mungkin bisa menghasilkan uang. Nah, itulah intinya manajemen. Bagaimana kita memanage diri kita sendiri untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Nah, sudah kira-kira sampai di sini sudah ya. Jadi di bawah sendiri ini ada yang namanya departemen-departemen tadi atau sistem berdasarkan area fungsional. Ada pemasaran sendiri, ada manajemen produksi sendiri, kemudian ada keuangan sendiri. Nah, itu di dalam sistem operasional ini data-data mentahnya dikumpulkan untuk diolah jadi satu informasi. Nah, kemarin kan sudah di review bagaimana tentang cara mengolah data. Nah, itu ada yang dikelompokkan, ada di grouping, nah kayak gitu. Kemudian ada yang berdasarkan dukungan yang diberikan. Jadi secara garis besar ini ada TPS, transaction, jadi sistem yang mengcover transaksi harian ya. Misalkan ini yang ada dalam supermarket. Nah, kemudian ada MIS, Management Information System. Nah, ini mengcover kegiatan manajemen secara pada umumnya. Kemudian ada otomatisasi kantor. Di sini kegiatan otomatisasi kantor ini berhubungan dengan prosedur di kantor itu ya, desk job, kemudian SOP, nah seperti itu. Biasanya di level yang bawah kalau kita lihatnya pada tingkatan manajemen. Kemudian yang berhubungan dengan decision atau pengambilan keputusan. Nah, ini bisa di level yang tengah. Artinya untuk membantu level bawah dan membantu level top management.
Kemudian ada EIS. Di sini ada Executive Information System. Jadi dalam sistem ini membantu orang-orang yang duduk di top level management. Sedangkan grup sistem ini membantu koordinasi antara mungkin departemen yang satu dengan yang lain, mungkin cabang yang satu dengan cabang yang lain. Nah, ini grup sistem apa ya, lupa Bu Ana, GSS yang pokoknya tentang grup lah. Kemudian ada ISS ini tentang intelligence, artificial intelligence. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menggunakan kecanggihan alat teknologi informasi untuk mendukung kegiatannya dalam bekerja. Oke, sepertinya sudah sampai situ saja. Lanjut, ini catatannya Bu Ana. Jadi apa sih fokusnya pada jenis-jenis sistem ini? Kita fokus pada ini sistem akuntansi. Jadi dalam sistem akuntansi ini pasti mengcover kegiatan marketing, SDM, produksi, dan laporan keuangan. Jadi kemarin sudah dibahas bahwa laporan keuangan itu ada 5. Nah, ini adalah SOP-nya. Jadi ketika ada order pesanan ya. Jadi dalam marketing ini ada data diproses dan hasilnya apa. Nah, ketika ada pelanggan yang melakukan pemesanan, nah prosesnya seperti apa? Apakah bayar, kas diterima, barang di packing, barang dikirim. Terus kalau misalkan pesan COD ya, piutang dagang. Jadi ketika barang dikirim baru kas diterima. Nah, ini sistemnya beda. Kemudian misalkan SDM. Nah, SDM di sini ada data absensi, kemudian ada target harian, ada training-training. Nah, ini prosesnya seperti apa? Data collect-nya bagaimana? Data storage-nya bagaimana? Nah, kemudian hasilnya apa? Nah, kalau absensi berupa laporan kehadiran. Kemudian target harian ada kinerja pegawai. Kemudian kalau training-training digabungkan dengan kinerjanya, maka seseorang itu bisa dinaikkan gajinya atau dinaikkan jabatannya. Nah, itu tergantung datanya. Nah, data ini ada di cover dalam sistem SDM. Jadi kalau dalam akuntansi itu ada transaksi, ada aktivitas. Nah, transaksi di sini transaksi uang ya. Nah, ini ada aktivitas marketing, tentu saja juga ada arus uang keluar masuk di sini ya. Kemudian SDM, produksi. Nah, subsistemnya apa? Ada intelijen keuangan, audit keuangan, transaksi processing, financial forecasting. Nah, financial forecasting ini adalah prediksi. Jadi prediksi ke depan itu biasanya lihat ke belakang. Jadi mungkin bulan kemarin, mungkin tahun kemarin pada bulan ini. Nah, kayak gitu. Terus ada fund management. Nah, manajemen dana, misalkan perusahaan butuh memperluas usahanya. Nah, dananya dari mana? Apakah cukup dari menggunakan laba saja ataukah butuh pendanaan berupa pinjaman atau leverage? Nah, itu. Kemudian ada financial control on budgeting. Nah, financial control. Kita nggak usah nunggu kita duduk dalam perusahaan dulu, perusahaan yang besar dulu untuk bisa melakukan financial control. Kita bisa melakukan financial control ini pada diri kita sendiri. Nah, contohnya bagaimana? Kamu punya gaji, kan? Nah, gaji kamu sebulan, ini prediksi kalau gaji kamu fix tiap bulan berapa, enak, kamu prediksinya enak. Jadi nanti pengeluaran, kamu punya pengeluaran rutin enggak, misalkan cicilan sepeda motor atau cicilan rumah atau cicilan yang lainnya. Nah, itu kamu kurangkan. Jadi
gajimu berapa, cicilanmu berapa. Nah, ya sudah, sisanya itu kamu bagi 30 hari, yaitu budget budget yang kamu punyai. Paham nggak di sini maksudnya Bu Ana? Misalkan ini ya, gajinya Bu Ana 5 juta, misalkan seperti itu ya. Kemudian Bu Ana punya cicilan sepeda 2, misalkan 1 jutaan. Berarti kan sudah 5 juta dikurangi 2 juta, berarti ada 3 juta. Nah, untuk keperluan di rumah 3 juta ini, bagaimana cara manage-nya? Kalian bisa memanage dengan 3 juta ini dibagi 30 hari. Oke, jadi ketemunya kan 1 hari 100.000 ya. Nah, 100.000 ini bisa kamu alokasikan untuk keperluan belanja, misalkan keperluan kamu tiap bulan yang daily use, dari sabun, deterjen, gula, telur. Nah, keperluan seperti itu. Kemudian sisanya mungkin dari 100.000 itu kamu bisa sisihkan untuk menabung. Biasanya kalau kamu menabung nunggu sisanya, kadang susah nabungnya kalau nunggu sisa. Jadi ketika kamu gajian, nabung ini perlakukan seperti kamu ini membayar cicilan. Jadi misalkan kamu pengen nabung sebulan 1 juta gitu ya. Ya sudah, ketika kamu dapat gaji 5 juta, langsung aja dipotong untuk cicilan 2 juta, nabung 1 juta, sudah, itu aja langsung dikeluarkan. Nah, sisanya 2 juta ini mau cukup enggak cukup, kalian sekreatifnya kalian agar 2 juta ini cukup untuk keperluan kamu 30 hari. Kalau kamu masih single, enak, nggak usah mikir yang macem-macem. Tetapi apalagi kalau yang masih ikut orang tua ya, dihabisno dewe ya kak popo, terserah. Tapi kalau udah ada anak, udah ada suami, nah ini cukup nggak cukup ini kadang kita harus melakukan proses komunikasi. Jadi ketika di rumah tangga banyak konflik, itu biasanya terjadi karena gesekan ini loh. Jadi masing-masing suami, istri itu nggak tahu batasnya itu berapa, dia boleh minta berapa, dia boleh menghabiskan berapa untuk keperluan rumah tangga. Nah, ini yang bikin konflik harian, sing mungkin manajemen itu ilmunya universal ya, jadi kita nggak pegang perusahaan aja, tapi kita juga dalam memanage keluarga, dalam memanage uang dalam keluarga. Nah, itu butuh banget yang namanya manajemen. Jadi kita tentukan dulu batasnya itu seberapa. Kalau kalian tahu batasnya itu seberapa, kalian tahu, oh kalau aku lebih dari ini berarti aku melanggar. Nah, kalau misalkan uang yang ada itu mungkin ada rezeki dari mana tiba-tiba datang gitu, ya enggak apa-apa melanggar, mungkin budgetnya 100.000 jadi 200.000 atau, tapi kan enggak tiap hari, jadi kita tetap tahu batasnya itu seberapa, dan uang kita itu enggak akan kejadian kalau uangnya baru tanggal 10 sudah habis semua. Nah itu, jadi manajemen itu juga tergantung dari cara kalian memahami diri kalian sendiri. Misalkan kalian orang yang nggak bisa pegang uang ya, kayak Bu Ana ini. Kenapa Bu Ana nggak mau minta uang belanja itu 1 bulan di depan? Nggak mau Bu Ana. Jadi kesannya kalau 1 bulan tadi kan jatahnya 3 juta ya. Misalkan dikasihkan Bu Ana 3 juta di depan gitu. Nah, image persepsinya dalam Bu Ana 3 juta ini kan uangnya banyak. Oh, aku belanja mungkin ke Superindo langsung del 500.000, padahal mungkin prediksi barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, mungkin terlalu banyak atau ada belanjaan lain yang mungkin kurang. Nah itu loh, jadi ketika kita tahu diri kita itu seperti apa, jadi kita ini bukan menghadapi orang lain dulu yang penting, jadi menghadapi diri kita sendiri dulu untuk bisa memanajemen yang baik. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan manajemen diri sendiri yang baik, otomatis ketika kita di kerjaan, kita pegang
perusahaan mau kecil mau besar. Nah, itu sudah terpupuk, terbina sejak dari kita kecil. Jadi membiasakan diri teratur, termanage. Nah, itu adalah intinya manajemen. Mungkin dalam pembahasan tentang jenis sistem ini Bu Ana melebar kemana-mana ya, karena memang manajemen itu harus mix dengan ilmu yang lain. Jadi kalau misalkan dalam Bu Ana sendiri secara lebih condong kepada kehidupan di rumah tangga, tentu saja manajemen ini harus di mix dengan psikologi. Jadi psikologi suami, psikologinya anak umur 5 tahun itu pasti beda dengan anak yang umur 15 tahun. Nah, ini harus selalu diupdate. Perkembangan teknologi ini selalu mempengaruhi psikologi orang tiap saat. Jadi mungkin dulu Bu Ana 5 tahun itu belum, pas umur 5 tahun itu belum tahu apa-apa ya. Beda dengan anak sekarang yang 5 tahun itu sudah pegang HP tiap hari, yang mungkin sudah berteman, punya komunitas, entah itu komunitas game atau apa saja. Nah, dari komunitas ini terbentuk pola pikir yang berbeda. Jadi ketika generasinya Bu Ana yang enggak kenal internet pada zaman kecil dibandingkan generasi sekarang yang sudah melek internet dari bayi, bahkan sudah dipegangin HP, ya kan? Itu pasti cara belajar, cara memanage, cara mendidik itu pasti berbeda. Nah, ini yang kadang kurang disadari oleh orang tua yang masih berpegang pada hal-hal yang dulu ya. Misalkan kalau anak zaman dulu itu suka main, terus pasti dicapnya jelek. Padahal dia kehidupan dia di masa depan, mungkin dari dia bermain, punya teman, dia mengasah kemampuan sosialnya, dia dapat rezekinya dari situ. Jadi kalau orang dulu mungkin menganggap, oh anak saya belajar, pinter, di rumah saja, nggak kemana-mana. Nah, mungkin kedepannya dia kurang mengasah skillnya dalam sosial. Jadi ketika dia cari kerjaan, mungkin karena kemampuan komunikasinya tidak seberapa bagus, mungkin dia hanya mendapatkan ini pekerjaan yang kurang ini ya, mungkin masih di level bawah. Padahal dia notabene-nya pinter secara akademis, tetapi kalau kamu di level atas itu dibutuhkan lebih dari kemampuan akademis. Jadi kemampuan sosial, kemampuan berhadapan dengan orang lain, kemampuan berhadapan dengan klien. Nah, itu yang harus dipupuk sejak kecil. Jadi bagaimana caranya kita balance? Ya mungkin kita sebagai orang yang punya banyak teman, kalau kita butuh masukan dari orang pinter, ya sudah kita tanya aja teman kita yang pinter bidang apa, kita cari nasihat dari yang ahlinya. Nah itu, jadi pandai-pandailah mengkombinasikan segala sesuatu. Mungkin di satu sisi kemampuan kita secara sosial bagus, tetapi secara akademis mungkin kurang. Nah, kita bisa bergaul dengan orang-orang yang pintar secara akademis. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain bisa saling mengasah kemampuannya. Jadi yang akademis bisa mengasah kemampuannya dalam bersosial atau mengasah EQ-nya ya, emotional quotient-nya. Sedangkan yang suka yang mampu bersosial, artinya punya teman banyak, EQ-nya tinggi, nah dia bisa ketularan IQ-nya temennya tadi. Oke, sampai di sini misalkan ada pertanyaan, boleh, tentang hal apa aja, karena manajemen ini kita belajarnya menyeluruh ya, nggak hanya terfokus pada perusahaan atau pada pekerjaan di kantor,
Nah, manajemen ini manajemen tentang diri sendiri dulu lah, dari apapun, yang mulai dari manajemen hati, manajemen uang. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu, kita memanajemen sebelum kita pegang manajemen secara luas. Oke, sampai di sini Bu Ana akhiri. Kalau ada pertanyaan boleh jawab Bu Ana, boleh tanya apa aja, jangan sungkan. Mungkin kalau dosen lain itu bilang WA jam segini nggak sopan. Enggak, kalau Bu Ana zaman sekarang di mana teknologi itu tidak mengenal tempat dan waktu, kalian boleh WA kapan aja, karena Bu Ana juga nggak merasa keberatan atau terbebani, karena Bu Ana balasnya juga kalau pas longgar. Oke, semoga pertemuan kali ini tetap semangat. Jadi meskipun puasa tetap semangat belajarnya, entah belajar manajemennya atau belajar yang lainnya. Ya udah, Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.